Pemirsa, bisnis pembiayaan multi-finance di Indonesia mencatatkan penurunan di sepanjang tahun ini, di mana hingga April 2021 nilai pendanaan multi-finance terkoreksi 24,19% atau sebesar 268,39 triliun rupiah. Di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19, bisnis pembiayaan multi-finance di Indonesia ikut mengalami penurunan di sepanjang tahun ini, di mana hingga April 2021 nilai pendanaan multi-finance yang berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri hingga obligasi terkoreksi sebesar 24,19% atau senilai 268,39 triliun rupiah. Sebelumnya pada kuartal 1 2021 sumber pendanaan multi-finance juga ikut merosot senilai 100,43 triliun rupiah atau sekitar 27,14% secara years on years. Namun para pengamat menilai kualitas pembiayaan dalam negeri masih dalam kondisi stabil. Selain itu, penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh bisnis yang sejak awal tahun masih menunjukkan pelemahan. Meski demikian, seiring dengan mulai meredanya pandemi, sejumlah perusahaan pembiayaan multi-finance mulai mengincar pendanaan hingga akhir tahun untuk menjalankan kembali roda bisnisnya. Adapun langkah strategi yang tengah dilakukan beberapa perusahaan multi-finance diantaranya ialah dengan penerbitan obligasi berkelanjutan, bekerjasama dengan mitra kreditur perbankan untuk mencari solusi pendanaan, serta menerbitkan surat utang untuk memperkuat sumber pendanaan baru. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, pemirsa, menguji ketahanan sektor multi-finance di saat pandemi. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Danandito, Vice President Financial Institution Rating PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danandito, apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Danan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik adalah menguji ketahanan sektor multi-finance di saat pandemi. Dari informasi yang baru saja kita sampaikan, Pak Danandito, ini bisnis pembiayaan multi-finance masih tergerus nih Pak di kuartal pertama di 2021 kalau kita bandingkan juga dengan kuartal pertama di tahun 2020. Bagaimana PEVINDO melihat kinerja dari perusahaan atau industri multi-finance di tengah pandemi sampai sejauh ini? Ya Pak, terima kasih. Memang saat ini masih terdampak pandemi, tidak bisa dipungkiri. Jadi dari pertumbuhannya juga masih belum pulih. Namun kalau kita lihat, perhatikan bulan ke bulan. Nah, dari Maret sampai ke Mei ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang lebih positif. Ya. Jadi kalau dari angka restrukturisasi, per Maret memang masih naik di sekitar 193 triliun, dari akhir tahun itu 190, tapi di April itu lumayan turun ke 173 triliun. Pembiayaan memang belum meningkat, jadi data yang kami miliki masih 492 triliun, ini lebih rendah dari akhir tahun ini di 500. Namun dari animo di masyarakat kelihatannya juga mulai meningkat. Nah, ini terlihat juga dari sisi penjualan kendaraan bermotor yang tumbuh karena ditopang juga ada beberapa kebijakan pemerintah meningkat. Kalau kita lihat bandingkan bulan per bulan, itu juga mungkin sekitar 70%-an dari normal. Jadi ini lumayan membantu juga bagi industri pembiayaan. Lalu dari sisi pendanaan, kita juga lihat walaupun memang belum pulih 100%, masih sekitar mungkin 70-75%. Nah, kalau kita lihat Mei, Maret, nah ini masih menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Baik, ada beberapa faktor yang menjadi penopang, diantaranya kebijakan pemerintah, terutama dari industri otomotif yang memang cukup berdampak begitu Pak Danandito. Kemudian nanti kita juga akan bahas ini bagaimana proyeksi di 2021 untuk industri multi-finance begitu. Di sisi lain, Bank Indonesia juga beberapa kali menurunkan suku bunga acuan dan posisi saat ini ada di 3,5%. Apakah ini juga menjadi faktor pendorong? Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami.